Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail Yudi Wicaksono dalam channel Artworks, yang mana kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang certain factor, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit. Digunakan metode ini kita gunakan untuk mendiagnosa sebuah penyakit mulut, ya. Oke. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat sebuah pertanyaan dan kita sudah bisa menyimpan, kemudian kita sudah bisa melihat hasilnya walaupun hanya sekedar layout. Kita klik lihat hasil, gitu ya, kita hanya sekedar layout. Sebelum menuju ke hasil diagnosa, kita tampilkan dulu dari gejala yang dipilih, gitu ya. Langsung saja dibuka Visual Studio-nya, kemudian kita langsung ke public function hasil konsultasi ID, ya. Kita tambahkan SDB DB. Kemudian dapat query baru, query 3, yaitu kita select dari konsultasi maaf, bukan konsultasi ya. Kita select dari tabel gejala. Query 3 yaitu kita SDB, kita konekkan ke DB. Create comment, kita meng-create sebuah komentar. Select bintang form, select kode gejala, nama gejala, jawaban, kemudian kita pilih evidence. From dari mana? Dari hasil konsultasi join gejala, on kode gejala, biar tidak terlalu panjang. Bisa enggak ya? Kita lanjutkan aja. Kode gejala join
pakar, join database pakar, on. Kode gejala, kemudian di mana konsultasi ID sama dengan SID. Informasi konsultasi supaya lebih ramping ya, di mana where konsultasi ID, kemudian group by kode gejala, kita select query all. Jangan lupa kita return query 3. Query 3 seperti ini. Jangan lupa koma, kita simpan. Kemudian kita tampilkan di halaman hasil konsultasi, yaitu di tabel gejala yang dipilih. Di gejala yang dipilih, kita sudah membuat sebuah tabel kode gejala, jawaban, dan evidence. Kita buat tanda tanya PHP for each. Query 3 ASCII 3. Tadi kita buat tutup kurungnya juga, PHP tutup kurung gini. Kemudian kita echo ASCII 3 kode gejala. Kita copy saja, copy, paste. Di sini nama gejala, kemudian di sini jawaban, kemudian di sini evidence. Kita simpan, coba kita lihat. Solution have errors
cek manual koresponden, join SQL, execute, select content, join. Cek korespon Maria DP, join Atlan 1. Join. Coba kalau kita panjangkan saja ya. Kita simpan. Kode gejala, nama gejala, set comment, select. Kita cek apakah ini berjalan. Oh, bintangnya. Kita simpan, kita refresh. Define variable query 2. Define query 2. Kita simpan di sini. B3 ke bau mulut tapi ada 2. Kita salah looping. Harusnya loopingnya berada di, kita cut, kita pindah di sini. Di atas dbody. Kita simpan, kita refresh. Nah, sudah. Di sini kita sudah membuat sebuah data gejala yang kita pilih dari sebelumnya. Jadi dari sebelumnya, dari halaman konsultasi, dari seorang pasien ketika dia mengkonsultasikan dirinya, kemudian dia kan sudah memilih banyak. Ini adalah tabel kepercayaan, measure of belief, kemudian ini adalah tabel ketidakpercayaan. Harusnya kita ganti dulu ya, tabel ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, tabel ketidakpercayaan, measure of disbelief. Kita simpan, measure of disbelief. Jadi kita sudah memilih tabel kepercayaan, measure of belief, kemudian dan memilih tabel ketidakpercayaan atau measure of disbelief. Di sini adalah halaman konsultasinya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang user harus menjawab iya atau tidak. Kemudian ketika sudah halaman 35 akan ada tombol lihat hasil. Ketika kita lihat hasil, maka ditampilkan semua yang sudah kita pilih tadi, mulai dari G1 sampai G35. Tadi kita lompati ya. Dan jawabannya 0101, yang tandanya 1 itu ya, yang berarti 0 itu tidak. Kemudian di sini ada nilai evidence. Yang mana serta nilai vektor adalah menghitung dari nilai evidence ini. Jadi nilai evidence ini nanti yang akan dihitung sesuai sistem pakarnya, kemudian menghasilkan sebuah angka yang akan menghasilkan sebuah hasil diagnosa, atau sebuah hasil diagnosa dia terkena penyakit apa, kemudian solusinya apa, seperti itu. Bisa dipahami ya. Untuk tampilan jawaban kita rubah ya, karena kan tidak enak juga masa jawabannya 0101. Kita rubah, kita cut dulu.
kita buat halaman PHP. If kita buat if else, if s ketika jawaban kurang dari 0, maka echo, maka tampilkan ya. Kemudian else echo tidak. Kita simpan. Ketika kita refresh hasilnya, maka maaf, else-nya nah ini. Kita simpan. Expecting, titik komanya jangan lupa, simpan, refresh. Gini, jawaban tinggal ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Oke, sekian yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.